Salam. Shalom. Terima kasih. Tadi disampaikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi hakikat sama dengan Allah. Dan Tuhan juga adalah Maha Tahu. Saya mau kaitkan pada Matius pasal 24 ayatnya 36 tentang kedatangan anak manusia, bahwa anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Pada ayat yang ke-36 di situ, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya. Mohon penjelasan, terima kasih. Tadi saya bilang Yesus Maha Tahu. Ya. Ternyata Matius 24 ayat 36 bilang Yesus tidak tahu hari, tentang hari dan saat itu, anak pun tidak. Sebenarnya mudah jelaskan itu. Persoalannya kita punya materi belum selesai. Lihat ini tema, Jesus the Son of God, the Son of Man. Son of God baru kita jelaskan, itu belum selesai juga. Seharusnya kalau materi kita selesai, Yesus anak Allah, saya jelaskan semua bukti bahwa Yesus Allah. Setelah itu kedua saya akan jelaskan Son of Man, Yesus itu manusia. Yang ketiga baru saya jelaskan hubungan antara kealahan dan kemanusiaan ini macam apa. Ingat bahwa Yesus Allah tadi punya sifat tidak berubah. Jadi waktu Allah jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah. Sifat Allahnya tidak hilang. Tapi waktu dia jadi manusia, dia tetap Allah, cuma ketambahan manusia. Dengar ini baik-baik. Peribahasa. Apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Nasi jadi bubur. Yang sekarang ada apa? Bubur. Nasinya mana? Nasinya mana? Tidak ada lagi. Waktu nasi jadi bubur, hanya tinggal bubur, nasi sudah tidak ada, hilang. Oke, contoh kedua. Tahun 2010 saya jadi pendeta. Saya jadi pendeta. Waktu saya jadi pendeta, waktu nasi jadi bubur, sekarang bubur ada, nasi hilang. Waktu saya jadi pendeta, sekarang ada pendeta. Sayanya masih ada atau hilang? Ada atau hilang? Kalau hilang lalu siapa yang omongin saudara sekarang? Berarti waktu saya jadi pendeta, sayanya tidak hilang, tetap ada, cuma ketambahan pendeta. Makanya namanya pendeta Ezra. Waktu Allah jadi manusia, Allahnya tidak hilang, Allahnya tetap ada, tapi ketambahan manusia. Makanya Yesus itu Allah manusia, manusia Allah. Tapi Allah dan manusia ini menyatu dalam diri satu orang, satu pribadi. Itulah sebabnya karena dia satu pribadi, dia punya satu kesadaran. Maka kadang-kadang kealahannya muncul ke depan, dia bicara seperti Allah. Tapi kadang-kadang kemanusiaannya yang muncul, maka gejala kemanusiaannya keluar. Makanya lalu laparlah Yesus. Itu manusianya. Lalu Yesus pun tertidur. Itu manusianya. Lalu menangislah Yesus. Itu manusianya. Kalau Allahnya yang keluar, diam, tenanglah. Badai diam, tenanglah. Kalau kemanusiaannya muncul, ya, lalu kita baca di Alkitab, Yesus lapar, aku haus. Itu manusia. Jadi antara kealahan dan kemanusiaan tidak bercampur, tapi hubungannya agak unik dalam satu pribadi Yesus. Pada waktu kealahannya muncul, dia tahu semua apa yang ada hati manusia. Tapi kalau bicara dari sudut kemanusiaannya nunggul, anak manusia
tentang hari dan saatnya anak manusia tidak tahu. Kalau begitu, mengapa sampai Yesus tidak tahu hari kedatangannya? Karena itu disoroti dari sisi kemanusiaannya. Nah, apa yang menunjuk pada sifat manusia untuk membuktikan bahwa dia manusia? Sifat Allah untuk menunjukkan bahwa dia Allah. Tidak boleh di-cross. Apa yang menunjukkan dia Allah dipakai untuk membantah bahwa dia itu bukan manusia. Dan apa yang menunjukkan dia manusia dipakai untuk membantah bahwa dia bukan Allah. Itu salah. Kesalahan orang saksi Yehova, Islam dan lain-lain di situ. Sekarang saya kasih gambaran begini. Saya pendeta, bisa pakai toga, kolar putih di sini. Waktu saudara lihat, pendeta. Tapi saya juga hobi main pingpong. Dan kalau saya main pingpong, pakai celana pendek, pakai sepatu olahraga, pakai kaos, bawa bat. Kadang-kadang saya tampil seperti pendeta, pakai toga, kolar, stola. Kadang-kadang saya tampil sebagai pemain pingpong dengan bat dan lain sebagainya. Sekarang, waktu saudara lihat saya bawa bat, celana pendek, saudara masih akui saya pendeta apa tidak? Loh, pendeta apa pakai celana pendek? Pendeta apa ini? Bawa bat? Tidak bisa. Waktu saya pakai bawa bat, itu membuktikan saya pemain pingpong. Tapi tidak membuktikan bahwa saya bukan pendeta. Tapi waktu orang melihat saya pakai toga, toga itu membuktikan saya pendeta. Tapi tidak bisa bilang, dia bukan pemain pingpong. Masa pemain pingpong pakai toga? Tidak bisa. Toga membuktikan saya itu pendeta, tidak membuktikan saya bukan pemain pingpong. Paham? Kalau begitu, Yesus tidak berdosa. Itu membuktikan dia Allah. Jangan dipakai untuk membantah bahwa dia bukan manusia. Yesus bukan manusia. Kenapa? Kan Yesus tidak berdosa. Mana ada manusia yang tidak berdosa? Jadi Yesus bukan manusia. Salah. Waktu lihat Yesus tertidur, Yesus bukan Allah. Kenapa? Kok tertidur? Mana ada Allah bisa tidur? Tidak bisa. Tertidur itu sebagai bukti dia manusia. Jangan kau pakai untuk membantah kealahan. Itu membuktikan kemanusiaan. Sifat-sifat Allahnya membuktikan dia Allah. Jangan kau pakai membantah dia manusia. Nah, itu semua harusnya saya jelaskan. Tapi pelajaran kita ini kan stop di tengah jalan. Terima kasih sudah bertanya biar saya bisa jelaskan sedikit tentang itu ya. Jadi, kenapa Yesus berdoa? Ayo. Orang saksi Yehova pernah debat dengan saya. Ayo, kalau Yesus Allah, kenapa berdoa? Gampang. Yesus berdoa itu sebagai manusia. Terus sebagai Allah dia terima doa. Mintalah kepadaku, maka akan kuberikan. Barang siapa minta dalam namaku. Stefanus waktu mau mati doanya apa? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Berarti Stefanus berdoa pada Yesus. Sebagai Allah, Yesus menerima doa kita. Doa ditujukan pada Yesus. Sebagai Allah. Sebagai manusia, Yesusnya berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, jikalau sekiranya cawan ini lalu. Jadi gampang jawabnya. Kenapa Yesus berdoa? Karena dia juga manusia. Selesai. Begitu ya. Semua kasus berlaku begitu. Prinsipnya. My heart to the head.